Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaAllah. Kita masih berada dalam pembahasan tentang fadilah ketika orang tua ditinggalkan oleh anaknya meninggal dunia di waktu kecilnya. Di pertemuan kita yang lalu kita membahas di antara fadilah yang dijanjikan oleh Allah melalui kebenaran Nabi-Nya Muhammad SAW, bahawa orang-orang tua yang ditinggalkan meninggal oleh anaknya yang masih kecil, dia akan mendapatkan kabar gembira, ketenangan hati bahawa anaknya dipelihara berikutnya oleh Nabi Allah Ibrahim dan istrinya Sarah alaihi wassalam. Dan itu telah kita bacakan hadis-hadis yang sahih tentang siapa yang memelihara anak-anak yang meninggal di waktu kecil, baik anak itu anak kaum muslimin maupun anak-anak dari orang-orang kafir, karena Rasulullah mengatakan yang meninggal dalam keadaan fitrah, artinya semua anak-anak balita dianggap fitrah. Dan tentu nanti akan menimbulkan tanda tanya, karena mereka dalam hadis yang kita bacakan yang lalu, Nabi Ibrahim dan Sarah memelihara mereka di taman-taman surga. Tentu akan menimbulkan tanda tanya, bukankah surga hanya dibuka dan hanya boleh dimasuki setelah Rasulullah mengetuk pintu surga berdasarkan hadis yang sahih. Jadi pintu surga tidak akan dibuka kecuali diminta buka oleh Nabi SAW. Jadi ini akan menimbulkan tanda tanya, kalau begitu Nabi Ibrahim dan Sarah memelihara anak-anak yang meninggal dunia itu di taman-taman surga, surga yang mana sedangkan surga baru bisa dibuka setelah datangnya Rasulullah SAW. Nah, ini Bapak Ibu, kalau masih ingat pelajaran kita tentang surganya Nabi Adam alaihi salam, yang disebut oleh Allah kepada Adam dan Hawa, uskun anta wa zawjukal jannah, tinggallah engkau dan istrimu dengan nyaman
dengan sakinah, uskun di dalam surga. Nah, kan ini juga sama kejadiannya. Ini surga yang mana nih? Sedangkan surga tidak pernah dilihat oleh mata, tak terbayangkan oleh pikiran. Kita sudah pernah membahas itu dulu. Para ulama, jumhur ulama mengatakan surganya Nabi Adam bukanlah surga yang akan kita kembali. Jadi surga yang dicipta oleh Nabi Adam itu surga khusus, tempat pengujian Nabi Adam dan Hawa. Jadi bukan surga yang akan dikembalikannya kita ke dalamnya. Dan itu dikuatkan dengan beberapa dalil. Dan di antaranya adalah surga yang kita dikembalikan, Allah mengatakan kalau sudah masuk tak boleh keluar. Artinya tidak akan dikeluarkan dari surga lalu dimasukkan ke neraka, tidak ada cerita. Sedangkan Nabi Adam setelah masuk ternyata keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, surga yang akan kita masuki, surga yang akan kita masuki itu tak boleh ada gangguan apapun. Di dalamnya cuma ada qaulan salama, semua yang baik-baik. Ternyata surganya Nabi Adam dimasuki oleh iblis untuk merayu Adam dan Hawa memakan buah dari yang terlarang. Yang ketiga, surga yang akan kita kembali tidak ada amal di dalamnya, artinya tidak ada perintah beramal. Jadi semuanya hanya kebahagiaan dan kebahagiaan, mengambil hasil amal. Sedangkan surga Nabi Adam ada perintah-perintah, ada larangan. Jadi semua itu memperkuat bahawa ada surga-surga yang dicipta oleh Allah khusus untuk tempat ujian atau sebelum memasuki surga yang akan kita kembali. Jadi kalau bisa kita ambil kesimpulan, maka surga tempat Nabi Ibrahim memelihara anak yang meninggal dunia itu bukanlah surga yang akan kita masuki. Ini silahkan rujuk kepada tafsir-tafsir tentang surga Nabi Adam alaihissalam, tempat diciptakannya. Baik, kita lanjutkan fadilah yang berikutnya. Fadilah yang keempat, orang tua yang meninggal anaknya di usia balita atau di usia yang belum baligh, masih kecil, maka diberi kelebihan oleh Allah SWT bahawa anak-anaknya menunggunya di pintu surga. Menunggu untuk apa? Menunggu untuk bisa masuk surga bersama orang tuanya. Nanti kalau begitu orang tuanya pun akan masuk surga. Makanya kita akan sering mendengarkan orang mengatakan bahawa kalau ada orang anak-anak yang meninggal, lalu ada orang yang mengatakan tidak masalah, bersabarlah, itu dia nanti sudah menunggu di pintu surga. Itu benar. Karena orang-orang tua kita kadang-kadang mengatakan sesuatu berdasarkan dalil, cuma mereka tak tahu dalil dan tak menghafal dalilnya. Tetapi kebenaran itu yang benar tetap benar. Jadi ketika bahasa ditunggu di pintu surga, itu adalah sebuah kebenaran. Dan ini kita lampirkan beberapa hadis yang menyatakan seperti itu. Yang pertama, An Ibni Abbas radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ibnu Abbas pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man kana lahu faratan min ummati adkhalahu Allah bihim al-jannah."
Kata Rasulullah, barang siapa yang memiliki dua anak farad yang menunggu, jadi dipakai bahasa faratan, dua orang anak yang menunggu, maka dia akan dimasukkan ke surga oleh Allah bersama anaknya yang menunggunya. Kemudian faqalat lahu Aisyah berkata setelah mendengarkan itu, Aisyah radhiyallahu anha kemudian berkata, faman kana lahu farad ya Rasulullah, bagaimana kalau yang anak yang meninggal cuma satu orang ya Rasulullah? Tadi Rasulullah menyebutkan kalau ada dua orang anak yang meninggal dunia, maka dia menunggu di pintu surga, menunggu orang tuanya dan masuk bersama orang tuanya. Lalu Aisyah berkata, bagaimana kalau yang meninggal itu cuma satu orang? Maka kemudian Rasulullah menjawab, wa man kana lahu farad ya muwaffaqah. Begitu juga kalau yang meninggal cuma satu orang, Rasulullah memanggil ya muwaffaqah, wahai perempuan yang diberi taufik. Rasulullah ini memanggil Aisyah dengan panggilan-panggilan yang baik, dengan kasih sayang. Itu adalah tipikal Rasulullah bersama istrinya, terutama kepada Aisyah yang Rasulullah sering mengubah-ubah panggilan kasih sayangnya. Di sini Rasulullah memanggil ya muwaffaqah, wahai perempuan yang diberi taufik. Ini juga menjadi salah satu sunnah bagi kita untuk memanggil panggilan yang baik kepada istri-istri kita. Aisyah dipanggil kadang-kadang dengan pujian. Yang terkenal itu ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan, maksudnya yang pipi kemerah-merahan. Jadi bapak-bapak di rumah panggillah sekali-sekali wahai yang keputih-putihan. Nanti istrinya hitam tu nanti kena tepung yang putih-putihan. Tapi banyakkanlah puji-pujian kepada istri, karena istri ini termasuk salah satu golongan orang yang suka dipuji, walaupun dia tahu kadang-kadang pujian itu bohong. Dia tahu, tapi tetap dia suka dibohongi. Kita panggil dia wahai yang cantik, wahai yang jelita, nanti dia akan mengatakan, abang ini bohong aja kerjanya, kan? Tapi begitu kita nak panggil lagi, dia suruh panggil lagi, bang betul saya cantik. Padahal dia tahu tu bohong tadi kita tu, tetap dia suka. Makanya salah satu bohong yang dibolehkan, selain daripada berbohong di medan perang dan berbohong ketika mengislahkan dua orang yang bertikai atau dua kelompok bertikai, yang ketiga boleh berbohong untuk membahagiakan pasangan hidup. Membahagiakan Pak, ya, arti membahagiakan ya kadang-kadang itu tidak sesuai dengan kenyataan. Kita bilang masakannya selalu enak, tapi kita tidak pernah makan di rumah. Tapi kita bilang, ditanya masakan saya enak, enak. Kenapa abang tak pernah makan di rumah? Ya ada yang lebih enak gitu, kan? Tapi kita tidak pernah menjelek-jelekkan makanannya. Kita bilang Masya Allah luar biasa, jarang-jarang nih orang masak nasi bisa jadi bubur begini ya, orang lain tidak bisa nih begini. Jadi dibolehkan hal-hal begitu untuk membuat istri bahagia, bolehkan. Istri pun membolehkan, dibolehkan. Makanya Rasulullah sering mengubah-ubah panggilan, ya. Tapi Rasulullah tidak berbohong, memang kenyataannya Aisyah begitu. Nah di sini Aisyah nanya, bagaimana yang meninggal satu orang ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tetap dia menunggu di pintu surga. Lalu Aisyah nanya lagi, qalat faman lam yakun lahu farad min ummatik ya Rasulullah, bagaimana kalau ada di antara umatmu yang tidak ada seorang pun anaknya? Jadi yang dua orang anak meninggal nunggu di pintu surga.
Yang satu orang anak ternyata dia juga nunggu di pintu surga. Bagaimana keadaan kita yang ditakdirkan Allah tidak punya anak, lalu kita mengatakan kepada orang lain, idroke mangat, kamu enak ada yang nunggu di pintu surga, saya nak ada yang nunggu satu pun. Saya jangankan di pintu surga, di pintu rumah waktu saya pulang pun tak ditunggu hari ini. Karena isteri pun kerja, duluan pulang suami, sama-sama PNS. Itulah resikonya kalau sama-sama PNS, tak ada yang nunggu. Nah, ini yang membahagiakan orang yang tidak diberi anak oleh Allah. Jadi yang tidak diberi anak oleh Allah jangan bersedih. Ternyata jawaban Nabi sungguh membahagiakan. Apa jawabannya? Rasulullah menjawab, qal fa ana faratu ummati la yusabu bimisli. Mereka yang tidak punya anak yang menunggu di pintu surga, maka akulah langsung yang menunggu mereka. Dan semoga mereka pun tidak ditimpa ujian seperti ditimpakan ujian kepada aku. Maksudnya, bagi mereka yang kadang-kadang berangan-angan, berharap-harap diberi anak, ternyata takdir Allah mengatakan lain. Jangan sedih dan jangan pernah bimbang hati bahwa seakan-akan yang punya anak sudah meninggal, mereka dapat surga, kayak mana kami yang tak punya anak. Rasulullah mengatakan, yang tak diberi anak, akulah langsung yang menunggu mereka di pintu surga. Berarti Rasulullah menggantikan umatnya yang diberi takdir tidak punya anak. Nah, cuma Rasulullah di ujungnya mengatakan, semoga mereka tidak ditimpakan musibah sebagaimana ditimpakan kepada aku. Apa maksudnya? Bapak Ibu, Rasulullah punya 3 anak laki yang sudah pernah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Semuanya meninggal dunia di waktu kecil, belum berumur 2 tahun meninggal. Qasim, Ibrahim, Abdullah, semuanya meninggal. Qasim, Abdullah, Ibrahim semuanya meninggal di waktu kecil. Sekarang kalau kita pikir, mana yang lebih berat derita, yang diberi anak lalu meninggal atau yang tak pernah diberi? Tentu yang lebih merasakan kesedihan adalah orang-orang yang pernah diberi lalu dijemput oleh Allah di saat dia masih sayang-sayangnya, masih cinta-cintanya, tiba-tiba dijemput Allah. Makanya Rasulullah itu menahan gejolak hatinya. Semua anak lakinya yang menjadi harapannya masih dalam keadaan ditimang-timang, ternyata semua meninggal dunia. Maka Rasulullah mengatakan, semoga kesedihan orang yang tak diberi omongan oleh Allah, tak diberi keturunan, tidak sampai seperti kesedihanku yang telah diberi kemudian dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan lebih sedih orang yang diberi setelah itu hilang daripada yang tak pernah diberi. Bapak lebih sedih mana? Setelah uang keluar tiba-tiba hilang lagi. Ini gaji keluar, tiba-tiba begitu kita cek ATM hilang uangnya. Itu lebih menyedihkan daripada yang tak ada gaji sama sekali. Karena memang dia sudah sedih dari awal tu, tiap-tiap hari sedih. Makanya tak terasa lagi bagi dia. Tapi bagi kita yang gaji keluar, tiba-tiba kita cek hilang, itu lebih menyedihkan. Jadi semua ada sesuatu yang Allah inginkan, dan sungguh dengan kalimat ini Rasulullah ingin mengatakan bahawa berbahagialah mereka yang langsung ditunggu oleh Rasulullah di pintu surga, yaitu mereka-mereka yang tak diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang membuat kita jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Memang kadang-kadang kita pingin, tapi ketika kita dengar cerita orang yang duduk samping kita, kita dengar cerita, lu mana lu, kok palau-palau, kata dia, anak saya gawat-gawat kali, ini anak saya ada yang sudah begini, anak saya begini, anak saya begini. Waktu kita dengar cerita itu, kadang-kadang di situ kita baru bersyukur, ya Allah, alhamdulillah, untung saya tidak diberi anak. Kalau tidak, mungkin lebih parah lagi seperti cerita kawan-kawan. Ini kadang-kadang sesuatu yang Allah beri kekurangan, patut kita syukuri, patut kita nikmati.
Banyak cerita kawan-kawan, ya termasuk saya sendiri Pak, itu kadang-kadang duduk dengan orang-orang besar, bukan besar badannya, ya. Kalau besar badan sudah ada saya sendiri kan, yang besar jabatannya, ya, kemudian jadi pejabat ini, jadi pejabat itu, ya. Kadang-kadang kontraktor sana, kontrak itu duduk bersama tu. Kita yang gaji 2.600.000 itu tenang sekali, minum kopi kita nikmati, Pak. Masuk satu suapan kopi tu, oh rasanya nikmat sekali, pisang goreng itu Masya Allah, betul-betul nikmat Pak. Ni mereka ni yang para pejabat-pejabat ni semuanya pegang kepala kiban ke nyokai pengut ke nolong, nyokai laki je. Kopi Pak, kopi pancung tak habis-habis, ya, demi memikirkan kesusahan hidup mereka. Itu gaji puluhan juta Pak, peningnya luar biasa. Kita yang gaji 2.600.000 aman-aman saja. Maka nikmatilah hidup, tak perlu terlalu berangan-angan, ya. Karena itu akan membuat kita terbeban, apalagi masa-masa di akhir tahun tu harus buat RAP, RAB, pupu pegot Pak, ya, BKD, KJM, macam duit pegot, ya, bertuhulai dia Pak, ya, itu contoh. Maka jangan sampai kita merasa kenapa aku ditakdirkan begini. Ya sudahlah, kalau Allah memang menakdirkan begitu, terimalah. Ini yang penting sekali kita jaga di hati. Jadi ini hadis riwayat Tirmizi dengan derajat yang sahih, yang mengatakan bahawa anak-anak yang meninggal lebih dahulu, walaupun dulu begitu menyakitkan keadaan itu di hati orang tuanya, kalau mereka bersabar di atas semua itu, ternyata anaknya lah yang menunggu orang tuanya di pintu surga. Jadi bukan nunggu di pintu neraka, pintu surga. Nah, bagaimana kalau orang tuanya kafir? Ya berarti anak itu tak akan pernah bertemu lagi dengan orang tuanya. Nah, itulah bahayanya kekafiran, ya. Tentu Allah akan buat mereka melupakan orang tuanya, karena urusan akidah itu adalah pemisah di antara darah, ya. Dulu Asma binti Abu Bakar waktu sudah masuk Islam, Abu Bakar masuk Islam, Asma masuk Islam, ibunya Asma, isteri Abu Bakar yang pertama di masa jahiliyah, itu tak mau masuk Islam, ya. Asma walaupun berbuat baik, tapi dengan ibunya dia berjaga-jaga, keras hatinya, luar biasa tegas. Urusan akidah dia tak mau toleransi dengan ibunya, dia hanya ingin berbuat baik kalau urusan dunia, ya. Nah, ini akidah itu yang memisahkan kita. Kalau sudah masuk neraka oleh orang-orang yang non muslim, maka, ya, tidak akan pernah keluar dari neraka, tak akan pernah mencicipi keindahan surga sedetik pun. Sayangnya ada para munafikin hari ini yang meyakini bahwa di luar Islam juga bisa masuk surga. Ini yang perlu betul-betul dibenahi. Ini akhir zaman yang kita diombang-ambing dengan akidah, disuruh gigit oleh Rasulullah sunnahnya, disuruh pegang dengan baik Al-Quran dan hadisnya untuk menyelamatkan kita. Jadi jangan pernah di dalam hati merasa bahawa orang-orang kafir non-muslim itu akan masuk surga. Kalau itu ada perasaan, maka kita telah membenarkan adanya sembahan-sembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dilarang memuliakan agama lain, larang. Bertoleransi boleh, berbuat baik boleh, tapi memuliakan urusan akidah dilarang. Nah, maka kalau ditanya apa hukum mencium kepala paus, kalau saya langsung bilang haram, kecuali paus di lautan baru boleh. Itu terserah mau cium kayak mana, terserah, ya. Tapi kalau yang dimaksud adalah kepala paus Franciscus, haram. Kenapa haram? Itu bukan toleransi, itu memuliakan agama lain. Sedangkan Rasulullah mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam, ya. Dan Allah melarang melemahkan Islam di kalangan umat. Bapak kalau lihat
Pemimpin-pemimpin yang sadar keadaan itu tidak pernah menunjukkan kerendahannya di depan orang-orang kafir. Coba Bapak lihat foto-foto bagaimana Muammar Gaddafi almarhum bersikap kalau berhadapan dengan presiden-presiden kafir. Gaya duduknya, gaya berdirinya, itu luar biasa ketegasannya. Itu beberapa foto yang pernah saya lihat. Itu Muammar Gaddafi itu kalau duduk di depan presiden Amerika sedang ada, itu tidak pernah merendahkan dirinya sebagai seorang Islam. Dia duduk, dia angkat kaki kanannya, dia letakkan di atas paha kirinya. Nah, ada cerita menundukkan diri, salaman tunduk, itu di hadapan orang kafir tidak ada itu. Itu hanya para penjilat yang melakukan itu. Orang-orang yang lemah imannya, lemah akidahnya. Rasulullah tidak pernah menundukkan. Bahkan orang kafir itu kalau berada di negara Islam, Rasulullah wajibkan membayar jizyah, iaitu kutipan untuk membuat mereka terjamin darah dan hartanya. Makanya Allah mengatakan suruh ambil jizyah an yadin wahum saghirun. Muhammad, kutiplah jizyah, pajak dari orang-orang kafir. Tujuannya apa? Saghirun, agar mereka kecil. Itu tujuannya, agar mereka kecil. Maksud kecil, kalian jangan macam-macam di negara Islam. Kalau mau aman, bayar pajak kepada negara Islam. Jadi mereka merasa kecil, merasa rendah. Begitu sikap yang ditunjukkan. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Allah mengatakan apa? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Muhammad Rasulullah dan sahabat-sahabatnya itu kalau berhadapan dengan kafir asyidda, sangat tegas. Tapi kalau sudah dengan muslim, ruhama, berkasih sayang. Kita balikkan hari ini dengan sesama muslim gontok-gontokan, lempar, pukul, rebut masjidnya, habisi. Tapi dengan kafir sambutnya dengan salawat. Kan berat pun Pak. Dah sambut orang kafir, kan terlalu dah sambut. Ni kan mulai kira kan. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini yang perlu kita tanam betul-betul dalam urusan ini. Mereka tak akan masuk surga, yakinlah itu. Allah mengatakan berulang-ulang Allah katakan lahum azabun alim, mereka mendapatkan azab yang pedih. Maka mahal sekali hidayah itu. Kita semua yang kita lakukan, Allah sayang sama kita. Maka tidak usah dengar orang yang mengatakan Allah tidak adil, masa ke orang Islam walaupun jahat tetap ujungnya masuk surga. Karena dia mengakui Allah sebagai Tuhannya. Terserah Allah setelah diakui sebagai Tuhan. Tapi kalau tidak diakui, walaupun baik sekali, dia tak mengakui Allah sebagai Tuhan, maka tak ada surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi semua anak-anak dari kalangan orang-orang yang meninggal dunia anaknya di waktu kecil, salah satu kasih sayang Allah adalah ditunggu oleh anaknya di pintu surga. Dan ini dikuatkan dengan hadis yang lain, juga hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dari Abu Iyas wa huwa Muawiyah bin Qurrah an abihi radhiyallahu anhu. Anna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Iyas berkata bahawa seseorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ibnun lahu, dia membawa seorang anak. Jadi ada seseorang mendatangi Nabi, bersamanya seorang anak. Faqala lahu, lalu Rasulullah berkata kepada orang ini, atuhibbuh, engkau mencintainya? Maksudnya engkau cinta sama anakmu ini? Faqala, na'am, dia berkata, benar, aku mencintainya. Lalu Rasulullah mengatakan, ahabbakallah kama ahbabtahu, maka engkau akan dicintai Allah sebagaimana engkau mencintainya. Ini perlu kita didik hati kita untuk mencintai anak, karena kita akan mendapatkan sebab dan akibat dari cinta dan benci terhadap anak. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mencintai anak, dia tidak akan dicintai oleh anaknya. Jangan salahkan anak kalau ketika kita sudah tua, mereka berlomba-lomba menjauh dari rumah sakit, tidak mau memelihara kita, tidak mau mencebok kita. Coba pikir-pikir, itu bisa jadi
hasil kerja kita di masa lalu terhadap mereka. Kita sakiti mereka, kita tinggalkan mereka. Ada yang meninggalkan mereka, tidak dikasih nafkah. Nah, ketika sudah stroke, di saat anak-anak menjadi harapan, tidak ada satu pun yang mau pelihara, berlomba-lomba menjauh. Apa yang terjadi? Man la yarham la yurham. Siapa yang tak sayang anak, maka tak disayang oleh anak. Cuba lihat orang-orang tua yang betul-betul menyayangi anaknya, walaupun penuh kesalahan, dia didik lagi, dia ajak taubat, dia nasihati dengan cara yang baik. Itu semua berlomba-lomba agar mendekat ke ayah ibunya. Baru ayahnya mengatakan saja, sakit kali kaki bapa nak, coba urut dulu sebentar. Berebut mengurut, ada yang urut di ujung kaki, urut di lutut, urut di betis, ada yang urut di cemekam kita. Pokoknya mereka urut semuanya, berlomba-lomba untuk mendapatkan itu. Kenapa? Kasih sayang. Begitu kita tercampak di rumah sakit, mereka juga tak segan, mereka buka pampers, mereka bersihkan kotoran kita, diwudukkan. Kenapa? Itu semua tertanam di hati mereka, inilah ayah kami yang dulu menyayang-nyayang kami. Dan itu pasti terjadi, itu pasti terjadi. Makanya Rasulullah mengatakan, engkau mencintainya, ya, kalau engkau mencintainya, maka Allah mencintaimu, dan otomatis anakmu juga ikut mencintaimu. Nah, ketika anak itu sudah sangat kita cinta, kadang-kadang diberi musibah. Apa musibahnya? Famata faqadahu, anak itu meninggal, lalu kemudian kita betul-betul kehilangan. Dan itu yang paling sedih, kita mencintai anak kita, lalu kemudian tiba-tiba meninggal dan kita merasa sangat kehilangan. Fasa'ala anhu faqala ma yasurruka alla ta'ti baban min abwabil jannah illa wajadtahu 'indahu yas'a yaftah lak. Maka kemudian orang itu bertanya, kayak mana keadaan anaknya nanti di akhirat, anakku telah meninggal, bagaimana nanti keadaan anaknya? Rasulullah mengatakan bahwa semua anak yang nanti meninggal, maka engkau la ta'ti baban min abwabil jannah, ketika engkau mendatangi pintu surga, illa wajadtahu 'indah, maka engkau sudah mendapatkan anakmu di pintu surga, yas'a yaftahu lak, maka dia yang akan membukakan pintu surga untukmu. Ini kabar gembira dari Rasulullah, hadis riwayat An-Nasa'i dengan derajat yang sahih. Rasulullah mengatakan, semua yang meninggal anaknya maka ditunggu di pintu surga, dialah yang membukakan pintu surga untuk kita. Ya, tentu setelah dibuka pertama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah kebahagiaan yang bisa melebihi kebahagiaan kita ketika melihat anak kita menunggu di pintu surga, Pak? Setelah kita kehilangan dia, darah daging kita, kemudian sedang dalam keadaan lucu-lucunya dijemput Allah, dan kita bersabar, mungkin kita bersabar 40 tahun kemudian baru kita meninggal dunia. Adakah kebahagiaan yang lebih hebat ketika kita kemudian di akhirat menuju ke surga, kita ternyata melihat anak kita, dan anak kita lah yang menunggu dan mempersilahkan kita masuk surga, dia yang membukakan pintu. Itulah kelebihan yang Allah beri. Sekarang kita saja, Pak, kalau ditunggu anak, misalnya anak kita ni kuliah di Mekah, Madinah, Mesir, macam-macam tu, kata anak, mamak kesinilah, bapak kesinilah, diajaknya, nanti dia beli tiket, kemudian ini udah lama tak ketemu ni, misal ni, pas kita sampai di sana, sudah ambil barang, bagasi sudah ambil semuanya, kita keluar dari pintu bandara, ditunggu sama anak kita di pintu bandara. Adakah kebahagiaan yang terwakili lebih hebat dari saat itu? Nah, ada. Dari jauh kita sudah lambai tangan, abang, kata kita kan begitu. Si abang pun dari jauh sudah lambai-lambaikan kertas, dia tulis nama kita, karena mungkin dia tidak ingat lagi wajah mama dan bapaknya, mungkin sudah 20 tahun dah kita berjumpa kan. Dia tulis nama, langsung kemudian bertemu di luar pintu bandara. Masya Allah, kebahagiaan yang luar biasa. Itu sudah pasti itu, peluk. Kalau yang perempuan, ibu-ibu pasti sambil peluk keluar air mata, menangis. Dia akan mengucapkan kalimat-kalimat yang indah. Ya Allah, nak, mama udah lama kali nak jumpa kamu. Bapaknya pun begitu, bapak mau nangis, cuma bapak biasanya kan gengsi kalau nangis.
Karena laki-laki itu harus tegar. Biasanya kita bapak-bapak kapan nangisnya? Waktu udah masuk ke hotel, dalam WC, disitulah kita nangis. Itu sifat laki-laki, tidak menampakkan tangisan di depan perempuan. Inilah hadis-hadis yang membahagiakan orang-orang yang ditinggalkan anaknya oleh di waktu kecilnya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.